Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Anda semua berada, pada malam ini kita mau merenungkan satu tema yang sangat penting, tapi sekaligus tema yang tidak mudah, yaitu Maria sebagai Bunda Kerahiman. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang kardinal. Dalam buku itu dikisahkan pengantar tentang betapa sulitnya orang sekarang mengalami kerahiman, mengusahakan kerahiman, ataupun mengampuni orang lain. Terlebih melihat ada banyak fakta, kejadian-kejadian yang seakan-akan tidak bisa diampuni lagi. Kita tahu ada banyak kejadian-kejadian di dunia yang secara global juga terjadi, bahkan mungkin secara pribadi juga pernah kita alami. Ada orang yang harus mati tidak bersalah karena bom. Tidak mudah mengampuni orang yang menjadi pelaku dari keluarga atau pihak kerabat orang yang menjadi korban ini. Ada tuan rumah yang kemudian dikhianati oleh orang yang ada di rumahnya, oleh pembantunya, oleh karyawannya. Dan ada sahabat yang mengkhianati temannya, kemudian melukai dan seterusnya. Bahkan kita tahu persis ada orang-orang yang berusaha baik, tapi justru diperlakukan tidak baik ataupun tidak adil. Fakta-fakta ini dilukiskan untuk mengatakan memang tidak mudah berbicara tentang kerahiman, tidak mudah berbicara tentang pengampunan ketika kita berhadapan dengan realitas kenyataan bahwa kita disakiti, dilukai, sekalipun kita tidak bersalah. Karena itu, saudara-saudariku, malam ini kita mau merenungkan satu tema ini, Maria sebagai Bunda Kerahiman. Mengapa Maria disebut sebagai Bunda Kerahiman? Tentu kita tidak pernah lupa bahwa Maria sejak semula sudah memperoleh kerahiman Allah. Jadi Bunda Maria ini adalah pribadi yang sejak keberadaannya sudah mengalami pengampunan dan belas kasih Allah. Maka ini salah satu alasan mengapa Maria disebut sebagai Bunda Kerahiman. Karena sudah sejak semula ia mengalami kerahiman Allah. Maka kita tahu Maria disebut sebagai Bunda Maria dikandungkan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa belas kasih Allah sudah dirasakan oleh Maria sejak awal hidupnya, bahkan sejak keberadaannya dalam rahim ibu. Lalu bagaimana orang yang mengalami belas kasih dan kerahiman Allah dalam hidupnya? Tentu orang yang mengalami belas kasih Allah dalam hidupnya harus juga pada titik tertentu kemudian mampu mengusahakan belas kasih dan pengampunan kepada orang-orang di sekitar. Karena itu kita tahu persis bagaimana Bunda Maria berbelas kasih kepada orang-orang, bagaimana dia peduli, bagaimana dia menaruh hatinya kepada orang-orang pada zaman. Salah satu contoh yang sudah berkali-kali disinggung dalam renungan adalah ketika Maria berada di kamar. Itu salah satu juga menunjukkan belas kasih seorang ibu kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang Maria sebagai Bunda Kerahiman, hal yang kedua yang mau ditampilkan adalah Maria membawa Allah di dalam rahimnya. Allah yang penuh kerahiman. Jadi yang pertama tadi, Maria itu sudah mengalami kerahiman Allah, belas kasih dan pengampunan Allah sejak semula. Tapi pada saat yang sama, sekarang ataupun pada waktu itu ketika mengandung Yesus, dia sedang membawa sumber pengampunan dan sumber belas kasih. Karena itu, kedekatan orang dengan Maria tidak melulu hanya devosional, kita berdoa meminta dan seterusnya.
Tapi kedekatan orang kepada Bunda Maria harusnya tercermin juga dari apa yang dialami Bunda Maria. Kerahiman Allah dan pengampunan yang dialami oleh Maria juga dialami oleh orang-orang yang dekat padanya. Maka saudara-saudariku, sangat sayang ketika orang begitu rajin rosario, rajin taat, tapi tidak sedikit pun belajar bagaimana Maria membawa kerahiman Allah di dalam hidupnya, bagaimana dia mengalami pengampunan Allah, bagaimana juga dia membawa Allah yang penuh pengampunan ini kepada orang-orang di sekitar. Maka kalau boleh dikatakan, devosi yang sesungguhnya juga haruslah juga bercermin dari sikap keutamaan Maria soal membawa rahmat pengampunan bagi orang-orang di sekitar. Karena itu saudara-saudari, ketika kita berdevosi, kita juga harus belajar seperti Maria, belajar membawa rahmat pengampunan. Tentu orang bisa belajar membawa rahmat pengampunan, bisa belajar mengampuni orang lain, bisa belajar berbelas kasih, tentu karena dia sudah mengalami rahmat belas kasih itu pertama. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, Santo Agustinus pernah menulis demikian, jangan biarkan ya Tuhan seorang pun memuji Engkau kalau dia belum merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang berbelas kasih. Karena itu saudara-saudariku, jangan-jangan kita tertipu dengan pujian kita, dengan devosi kita, tapi kita tidak sungguh-sungguh belajar seperti Bunda Maria yang membawa rahmat kerahiman, rahmat pengampunan bagi orang-orang yang menyukai kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami telah Kau perkenankan untuk merenungkan misteri kehidupan-Mu bersama dengan Bunda Maria. Semoga permenungan kami tentang misteri itu menghantar kami untuk semakin teguh mengimani Kristus yang lahir dari Bunda Maria. Semoga juga persembahan dan doa-doa yang boleh kami panjatkan boleh sampai kepada-Mu dan kami terima untuk kehidupan kami. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta Dan sertamu juga. saudara-saudariku sekalian, doa-doa kita dan keluarga Anda semua dimanapun senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.